Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kenikmatan. Yang kedua, salawat serta salam mari kita limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Alhamdulillah, kita walaupun puasa masih tetap semangat untuk melaksanakan puasa sampai akhir. Ya, Kakapan. Yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan akan dilantunkan ayat suci Al-Qur'an yang akan yang akan dibawakan oleh kakak kita kelas 6 nih. Sudah mau meninggalkan kita semua, ya. Tapi jangan lupa sama kita semua, ya. Siap ya. Oke, yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Kak Afan. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqani faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda Afan. Bagaimana liburannya? Panjang sekali ya? Hah? Panjang banget. Panjang, Pak. Enak di rumah, enak di sekolah? Enak di sekolah, Pak. Enak di sekolah, ketemu teman-teman ya. Nggak kerasa mungkin ya. Kalau di sekolah kerasa enggak?
Gak kerasa, cepet, bisa main, bisa belajar. Lama banget Pak. Alhamdulillah, kita sudah dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Ananda Afan yang subhanallah sangat merdu sekali ya, lantunannya. Ya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menghatamkan, selalu menghatamkan. Oke, yang berikutnya yaitu Pildasil. Di sini Pildasil kita sudah punya jawara Pildasil kita ya, sudah masuk kabupaten, sudah melanglang buana ya, di pentas-pentas Pildacil ya. Saya pernah membawa sampai Subang, wah Subang Purwakarta. Mudah-mudahan kita bisa mengambil apa ibroh yang bisa diambil oleh kakak kita ya, yaitu Kanadin. Iya, silakan Kanadin. Wah, subhanallah. Santai aja Kanadin. Geser kafannya, silahkan. Gitu. Kanadin, gimana sehat? Di sebelah sana Kanadin. Ya. Gimana Nadine sehat? Assalamualaikum teman-teman. Udah siap untuk Pildacil? Oke, kalau sudah siap kita lihat Pildacil dari kakak kita yaitu Kanadin. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyan wa ja'alal Indonesia biladal muslimina aminan mutmainnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara hadirin, pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan Ibu Pertiwi. Sepenggal sejarah yang ironis dari peradaban Islam yang telah memberikan energi dan dampak positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Islam menjadi jembatan munculnya Renaissance di Eropa yang kala itu disebut dengan The Islamic Golden Age. Masa keemasan Islam, perkembangan ilmu pengetahuan begitu pesat, cendekiawan muslim berpikir begitu cepat dan akurat, umat Islam menjadi hebat, muncullah tokoh-tokoh sekaliber Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu hadirin, cerita itu hanyalah masa lalu. Kebangkitan Islam begitu lambat, ilmu pengetahuan dikuasai barat, ekonomi pun mereka babat, dan pada akhirnya umat sekarat. Oleh sebab itu hadirin, bagaimanakah penyelesaiannya? Ilmu pengetahuan sebagai kunci hijrah menuju sukses adalah judul yang akan saya uraikan saat ini. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hadirin, Ibnu Katsir dalam tafsirnya memberikan penjelasan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan sikap memberikan kelapangan kepada orang lain dalam suatu majelis karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang berilmu pengetahuan. Namun hadirin, umat Islam seolah terlena dengan kebesaran di masa lalu dan mengabaikan kehidupan saat ini. Menganggap ilmu pengetahuan dan teknologi tidaklah penting.
umat menganggap bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi hanyalah untuk orang-orang yang berada di kota besar, untuk para pejabat. Umat menganggap bahwa cukuplah kita hanya sebatas mengetahui kitab kuning, ilmu hadis, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Padahal tidak, hadirin. Allah dalam firman-Nya berkali-kali mengisyaratkan, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala yadhkurun, ya ulil albab, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa Allah menginginkan hambanya menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin, menurut Dr. Uhar Suhar Saputra, salah satu tokoh pendidikan asal Kuningan, mengatakan, di dalam Al-Quran terdapat 780 kali penyebutan kata ilmu. Ini menandakan bahwa Islam penuh dengan nuansa ilmu pengetahuan. Hadirin, menuntut ilmu menjadi suatu ibadah yang unik. Menuntut ilmu tidak ada yang sunnah, berbeda dengan ibadah lainnya. Contoh puasa, ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Salat, ada salat wajib dan ada salat sunnah. Akan tetapi berbeda dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak ada yang sunnah. Oleh sebab itu, pantas jika Rasulullah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Dalam pepatah Spanyolnya, estudiar conocimiento es obligatory para hombres y mujeres musulmanes. Yang artinya, menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah. Hadirin sekalian, bangsa Indonesia termasuk umat Islam harus melek ilmu pengetahuan agar dapat berlomba-lomba dalam kebaikan. Menurut ulama besar Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsmain, salah satu solusi mengapa umat harus berilmu pengetahuan dan hijrah menuju sukses, yaitu yang pertama, ilmu dan hijrah adalah warisan para nabi. Sesungguhnya para nabi terdahulu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan tahta, akan tetapi mereka mewariskan ilmu kepada umatnya. Yang kedua, ilmu adalah jariyah yang tidak terputus. Nabi pernah bersabda, when Adam child dies, all his deeds are cut, except for 3 cases, one of which is useful knowledge. Yang artinya, ketika anak Adam wafat, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara, dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. 3. Ilmu dan hijrah adalah jalan menuju surga. Dan yang terakhir, hadirin, ilmu dan hijrah adalah kunci untuk mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Seperti doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin rahimakumullah, akhirnya sampailah kita pada sebuah kesimpulan bahwa faktor kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam adalah karena umat acuh, cuek bin masa bodoh terhadap ilmu, dan solusi penyelesaiannya adalah hijrah terhadap ilmu pengetahuan. Jika umat sudah hijrah dan melek ilmu pengetahuan, tidak mustahil Islam akan berdiri kokoh menopang NKRI yang pada akhirnya mendorong terbentuknya Indonesia yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur, gemah rifah loh jinawi, tota tentrem kertora hajjo. Hadirin, sebelum saya akhiri uraian ini, izinkan saya melantunkan pantun. Pulang dari Makkah membawa Zam-Zam, membawa buah tangan untuk saudara. Siswa-siswi SDIT Al-Multazam tetap stay at home bareng keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sangat cakep. Silakan duduk. Jangan buru-buru. Karena sudah lama Pak Muhammad tidak ketemu kalian semua. Inginnya selalu bersama ya. Oke, ini Kak Nadine, berapa minggu nih ngapalinnya nih? Sampailah, 1 hari. Subhanallah. Oh tadi pagi. Oh ternyata orator tidak mesti lama-lama ya menghafalkan teks. 1 hari langsung selesai.
Gimana Kak Nadine ininya kegiatan sehari-harinya kalau setelah sahur itu apa Kak Nadine? Bantu orang tua. Bantu apa nih? Oh, sholat subuh ya. Oh, berjamaah. Subhanallah. Oke, kedengeran? Oke, sholat subuh berjamaah. Setelah itu tidur pagi nggak? Tidur pagi. Tidur pagi sampai jam berapa tuh? 9, 10 Terus sholat duhur. Setelah sholat duhur apa? Tidur lagi. Kirain tidur lagi. Apa kegiatannya? Main sama adik. Oh, emang adiknya punya berapa? Oh, punya 2. Laki-laki semua apa perempuan? Cewek cowok. Oh, cewek cowok. Wah, seneng berarti ya. Tapi lebih senengan di multazam kayaknya, lebih senengan di sekolah ya. Iya, bareng temen. Oh, bareng teman. Oke. Yang berikutnya, setelah Kanadin. Oke. Yang berikutnya yaitu pengumuman kuis. Oke, pengumuman kuis. Kanadin masih tetap stay di sini ya. Sebentar nanti kita lihat pengumuman kuis yang akan disampaikan oleh Wakasek kurikulum kepada Bu Tita, dipersilahkan. Oke, ini Bu Tita masih berseri-seri ya. Oke, silakan Bu Tita. Saya berikan. Ya, terima kasih Pak Mamat. Ya, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku yang solih-solihah, tidak terasa ya, hari ini adalah hari terakhir pesantren Ramadan. Nah, sebelum kita lanjutkan acara selanjutnya, ada pengumuman terlebih dahulu ya. Untuk sekarang, untuk saat ini Ibu akan membacakan hasil kuisis tadi yang sudah kalian lakukan, sudah kalian isi ya, dan ada yang terbaik ya yang dicatat oleh panitia. Oke. Dari setiap kelas ada perwakilan ya, satu kelas satu orang. Nah, siap-siap semuanya, barangkali nama yang disebutkan adalah nama kalian sendiri ya. Oke, semuanya kita akan mulai dari kelas 1 terlebih dahulu. Yang terbaik adalah Ananda Shalaisha Haura Zuhda. Ya, selamat kepada Ananda Shalaisha Haura Zuhda dari 1 Usman. Kemudian Ananda Hasna Maulida dari kelas 1 Ali. Ananda Fauzia Izdihar dari kelas 1 Abu Bakar, dan Ananda Alfian dari kelas 1 Umar. Oke, berikutnya adalah kuisis terbaik dari kelas 2. Ya, siap-siap kelas 2 semuanya. Yang pertama dari kelas 2 Abdurrahman bin Auf. Ya, sudah deg-degan semuanya? Ya, tenang ya. Ananda yang terbaik adalah Ananda Nanda Salwa. Ya, Ananda Nanda Salwa. Berikutnya kelas 2 Saad. Kelas 2 Saad, siapakah kira-kira yang terbaik? Ya. Ternyata yang terbaik adalah Ananda Felza Zira Alfida Putri. Ya, selamat kepada Ananda Felza. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kelas 2 Tolhah bin Ubaidillah. Yang terbaik dari kelas 2 Tolhah adalah Ananda Rifki Akbar Maulana. Ya, dan yang terakhir kelas 2 Zubair bin Awam ya. Kelas 2 Payaya. Oke, iya, kelas 2 Payaya. Yang terbaik adalah Ananda, siapa ya? Bilkis Alia P. Ya, selamat kepada Ananda kelas 2 ya, yang tadi udah disebutkan. Ananda Nanda, Felza, Rifki, dan Bilkis ya. Selamat untuk Ananda semuanya. Dan berikutnya adalah terbaik kuisis dari kelas 3. Ya, semuanya kelas 3. Ya, ada 3, Abu, Amar, Said, dan Bilal ya.
Oke, semuanya siap-siap, dengarkan dengan jelas. Nah, barangkali namanya disebutkan. Yang pertama dari kelas 3 Abu, ada Ananda Haura Jauharotul. Ya. Nah, ini wali kelasnya adalah Pak Nunu. Iya, oke, Pak Nunu. Kemudian berikutnya ada dari 3 Amar. Ya, ini wali kelasnya Ibu Monik. Ya. Nah, Ananda terbaik dari kelas 3 Amar adalah Ananda Yasfaulan Yuafi. Nah, selamat ya. Oke, berikutnya 3 Bilal bin Rabah. Ini wali kelasnya Ibu Rosi. Ya, Bu Hajah Rosi. Nah, dari kelas Bu Hajah Rosi yang terbaik hari ini adalah Ananda Fahman. Ya, Ananda Fahman Abizar Sulaiman ya. Itu dia ya, yang selalu berseri-seri wajahnya ya, dan semangat. Nah, oke, terakhir dari kelas 3 Said bin Zaid. Ya, dari 3 Said bin Zaid ada Ananda Zia Abirahaya. Nah, Zia Abirahaya ya. Iya betul. Nah, selamat semuanya ya. Ananda Haura, Yasfaulan Yuafi, Zia Abirahaya, dan Fahman ya dari kelas 3. Oke, kita mulai lagi di acara kita. Oke, yang berikutnya itu pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Kasipa. Cuman pengen ngobrol dulu kayaknya dah. Oke. Kita lihat puisi dari Kasipa ya. Dipersilahkan. Ya Allah, dalam dekapan Ramadan suci ini, berikan hamba-Mu ini kesadaran betapa bulan ini adalah gudang yang menyimpan banyak rahmat dalam 10 ruang tamunya. Berikanlah pada hamba makna luas ruang magfirah-Mu yang tersembunyi dalam 10 ruang keluarga. Tancapkan keyakinan pada diri hamba tentang janji-Mu yang terlukis dalam 10 ruang tidur bulan-Mu, menggambarkan kebebasan dari api abadi-Mu. Ya Allah, hamba ingin menjadi penebar ayat-ayat-Mu, merangkul tiang rumah-Mu, merayumu tiap malamku, mengingat-Mu dalam 20 gerak istirahatku, menjenguk-Mu dalam detik-detik sahurku, dan menemani mata hati mengelilingi hari-hari-Mu. Ya Allah, hamba bersimpuh dalam belai kuasa-Mu, mengakui kelemahan dan kesalahan nafsi, membeberkan aib sendiri, membuka rahasia pribadi kepadamu, menggorek dosa-dosa satu persatu, berharap siraman deras ampunan-Mu. Ya Allah, bersama laju bulan penuh rahmah ini, hamba lontarkan ide-ide hamba, menjelaskan planning, mendiskusikan visi masa depan, mengadukan keinginan, menumpukan harapan-harapan, dan meletakkannya di atas tangan-Mu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat luar biasa sekali ya puisinya. Oke,
Terima kasih banyak Teh Sipa. Wah, mantap. Udah melantun puisi ya. Ya. Oke, yang berikutnya. Oh iya, Pak Wawan, silahkan. Ini terakhir nih Pak Wawan nih. Anak-anak kelas 6 nih, silahkan barangkali mau wawancara dengan kita-kita di sini, bergabung dengan kita di sini ya. Karena ini terakhir nih ya, kita ketemu terakhir ya. Walaupun bukan akhir dari segalanya ya. Kamu gitu kan belum haflah ya. Mudah-mudahan. Silakan Pak Wawan. Geser ininya. Oke, silakan Pak Wawan. Stay tune. Ya, tadi terus. Assalamualaikum. Oke, tes ya. Bismillah. Ya, sekali lagi mohon maaf atas keterbatasan, tapi insya Allah sekali lagi itu adalah hanya kendala-kendala teknis yang insya Allah kita sebagai orang-orang yang kreatif insya Allah bisa mengatasinya dengan cepat, dan alhamdulillah ini bisa berjalan dengan izin Allah dan bisa dilanjutkan. Oke, anak-anak sekalian yang ada di FB ya, di Facebook dan juga yang ada di Instagram ya. Ya, maaf ya. Jadi ini ada tempat yang sering dimasuki juga oleh anak-anak sekalian ya. Namun sudah 1 bulan bahkan mau 2 bulan lebih ya. Betul, 2 bulan lebih ya. Kita nggak masuk sini ya. Ya alhamdulillah. Ini bersama saya adalah siswa dan siswi kelas 6 ya, angkatan ke-14. 13 apa 14? Oh 13, mohon maaf ya. 13 betul. 13 ya. 13, oke. Afan yang tadi sudah membaca tilawah. Kemudian juga ada Kanadin yang sudah berpidato ya, mudah-mudahan jadi orator-orator yang ulung di kemudian hari ya. Bahkan kita mendoakan mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan melihat Kak Nadine ini berbicara di Dewan Dunia ya Pak, di Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, di PBB. Ya, di depan PBB berbicara tentang perdamaian, berbicara tentang kebebasan anak-anak ya, merdeka dan merdeka belajar, merdeka hidup ya, menikmati masa kecil. Ya, itu bisa dilakukan insyaallah ya. Ya, Kak Nadine ya, siap? Ini masuk nggak? Kak Nadine ini masuk? Masuk ya? Oke, ini satu-satu ya, kita tidak lama akan mewawancarai mereka bertiga. Karena kalau semuanya diundang kelas 6 ini kebanyakan juga ya tentunya, betul ya? Tapi intinya bahwa angkatan yang sekarang memang spesial ya. Angkatan kelas 6 yang sekarang yang ke-13 ya, angkatan yang sangat luar biasa spesial. Pastikan ini teman-teman semua kakak-kakak kelas 6 menonton ini ya. Sebagai obat rindu sedikitnya kepada teman-teman ya di rumah ya. Oke. Coba boleh dong Pak Hari sambil ada musiknya biar terasa lebih suasananya ya. Oke. Support apanya? Yang ini? Oh itu. Maaf ya. Ya ininya nggak ada ya. Oke, jangan ini Pak Hari ya, siap. Oke, kita bincang-bincang ya. Mungkin kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dari Kanadin dulu. Kanadin, coba gimana sih perasaannya? Perasaannya ya ketika kelas 6 sekarang ya mau lulus ya, merasakan situasi seperti ini. Coba bagaimana Kanadin? Pegangan ini. Yang dekat. Sedih lah nggak bisa kumpul sama teman-teman. Yang kencang suaranya kedengaran nggak? Ya kenapa? Sedih, merasa sedih, kenapa? Nggak bisa kumpul sama teman-teman, main Ya, bareng. bisa kumpul sama teman-teman lagi ya. Ini udah bulan apa? Mei ya? Ya, Mei. Biasanya kalian nanti Juni itu ya, kemudian nanti ada wisuda dan lain-lain ya. Coba dikeluarkan perasaannya. Ya. Ini apa perasaannya gimana? Pengen ketemu teman-teman, kayak main bareng, kayak ketemu reunian gitu.
Kan belum lulus. Maksudnya Yang kumpul. oh, kumpul gitu ya. Kumpul kembali. Coba sapa teman-teman sekarang. Halo teman-teman. Ya, di sana lihatnya ke sana. Lihat ini Instagram, ini adalah Facebook. Kak Nadine sampaikan halo teman-teman. Ya, bagaimana di rumah dan lainnya sebagainya. Silakan. Halo teman-teman, sehat di rumah. Terus Semoga sehat-sehat. Coba pesan buat teman-teman gimana di rumah Semoga dengan keadaan seperti ini. Ayo coba. tetap di rumah aja, jangan keluar-keluar biar tetap sehat. Ntar kita bisa ketemu lagi kalau tetap sehat. Kalau tetap sehat ya, sehat selalu, tetap di rumah ya. Kemudian jangan mudik ya. Iya, di Mudik rumah nggak? aja. Enggak. Mudik. Enggak. Iya ya. Oke, sekarang coba Bapak. kasih Pak gimana Iya, pesan-pesannya. Apa? Oke, nama teman-teman siapa? Sebutkan dan semua gitu. Semuanya. Karena Nadine kelas berapa? 6 apa? Nama Amru. 6 Amro. Ini kelas berapa? 6 Abdullah. 6 Abdullah. Ini karena 6 Abdullah ya. Mohon maaf, 6 kelas 6 yang lainnya juga kita sebutkan ya. Iya. Kelas 6 Musab. Mus'ab dan kelas 6 Warokoh. Warokoh ya. Kalian semua adalah teman-teman yang dirindukan oleh yang bertiga ini, juga Bapak Ibu guru merindukan kalian semua ya. Tapi insya Allah kerinduan kita diobati dengan ini sedikitnya. Coba pesannya kasih Pak Apa? Pesan apa? ya. Ya buat teman-teman. Silakan. Tetap di rumah, sehat selalu. Teman-teman semua gitu. Pokoknya pokoknya tetap sehat. Jangan apa itu namanya? Jangan putus tali silaturahminya, tetap kumpul. Mau ada halangan juga tetap bisa bareng lagi di sekolah. Iya, terima kasih sih Pak ya. Sekarang satu-satunya nih yang mewakili Ikhwan ya. Ada Kak Afan. Gimana Kak Afan? Pesan-pesannya. Ini ayah ibu nonton nggak sekarang? Nonton kali Pak. Coba, assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Iya, alhamdulillah ya. Coba silakan nih. Coba pesan Afan buat teman-teman yang Ikhwan. Gimana? Oke. Halo teman-teman. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari Ikhwan, dan saya itu Ikhwan. Ya. Untuk 6 Abdullah, 6 Warokoh, 6 Amru sama 6 Mus'ab. Tetap di rumah agar kita sehat selalu, memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Meskipun kita harus di rumah saja, kita juga harus tetap berkumpul, tetap bersilaturahmi. Kalau rindu tinggal video call. Yang penting ada pulsa. Ada HP-nya. Ya, terus apa lagi? Terus meskipun kita tidak boleh keluar di bulan Ramadan ini, kita harus berbuat baik. Kita bisa mengaji, sholat 5 waktu, setiap malam bisa sholat tarawih, atau kita harus berpuasa full waktunya, tidak bolong-bolong. Ya, bagus ya. Semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyebaran virus ini. Jadi jangan mudik dulu, stop penyebarannya, di rumah saja. Semoga kita tetap dilindungi oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, itulah calon dokter ya. Menjadi apa, Van? Enggak tahu, Pak. Cita-citanya pasti ada dan mendoakan semua ya. Oke. Masih stay tune ya di sini. Jadi Pak Wan menyampaikan bahwa kita sudah punya rencana, tapi rencana Allah itu berbeda. Rencana Allah harus menjadi rencana kita, dan rencana kita belum tentu menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Pak Wan minta kepada kakak-kakak kelas 6 ya, sebagai kakak tertinggi nih di SD Tia Multazam, maka tetaplah menjaga amalan-amalan solehnya, menjaga nama baik sekolah juga ya. Terutama sekarang nih mau ada pendaftaran barangkali ke sekolah-sekolah selanjutnya ya. Yang mondok sih alhamdulillah sudah beres ya. Tinggal nanti kita menunggu kapan mulai mondoknya, betul ya? Kak Nadine ke Husnul ya. Kasih Pak
ke Multazam. Ini ke Multazam kan? Hah? Belum ya? Ya rencananya bagi yang memang ke SMP negeri ataupun ke sekolah-sekolah swasta di luar yang bukan pondok pesantren, Bapak juga selalu menitipkan semangat untuk mewarnai kebaikan. Ya itu saja, insya Allah nanti Bapak juga akan langsung ya menutup acara pesantren Ramadan ini pada siang hari ini di hari Jumat yang sangat mulia ini. Dan insya Allah penutupan pesantren Ramadan bukan berarti penutupan ibadah kita ya di bulan suci Ramadan dan seterusnya, bukan ya. Tapi kegiatan dengan sekolah diakhiri hari ini. Ya, setelah ini kalian libur. Jadi kalian tidak ada lagi mengerjakan tugas-tugas ya dari Bapak Ibu guru. Ya, mungkin kecuali yang masih punya PR ya, nilainya belum ada, mungkin Bapak Ibu guru masih mengajar kalian ya. Tapi untuk secara keseluruhan agenda KBM atau pesantren Ramadan ditutup hari ini ya. Oke, itu pesan-pesan tadi yang sudah disampaikan kakak kelas 6 angkatan 13 yang sangat spesial ya. Tentunya insya Allah sekali lagi Bapak sampaikan, kalian insya Allah akan lulus sebagai angkatan ke-13 dari SDIT Multazam, sebagai angkatan yang pasti akan dikenang ya dan tidak akan terlupakan, angkatan terbaik ya. Semuanya baik ya, semuanya terbaik insya Allah angkatan di SDIT Multazam ya. Namun kalian so spesial ya, karena tidak akan terlupakan suasana pandemik ini ya. Oke, itu aja ya. Bawa ada tambahan? Ya, terima kasih buat Kak Nadine sudah kesini. Ya, Kak Nadine terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Yang ada di situ tepuk tangan. Yang ada di FB, yang ada di IG, tepuk tangan buat Kak Nadine yang sudah mengharumkan banyak juga piala-piala di SDIT Multazam atas nama Kak Nadine ya, namanya itu ya. Juara-juara lomba dacil dan pidato. Juga Kak Sipa juga sama ya. Lomba-lomba puisi, mudah-mudahan kedepannya bisa mengembangkan kembali ya. Alvan juga sama ya, lomba tahfidz Quran, lomba sholat, kemudian lomba MTQ ya, MTQ azan ya, luar biasa ya. Mudah-mudahan kalian tidak lupa nasihat dari Bapak Ibu guru. Terima kasih semuanya ya. Nanti akan kita sambung lagi dengan agenda selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa semuanya. Ya, salam semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Muhammad kembali. Yuk, silakan boleh meninggalkan. Oke. Wah, saya merasa sedih ketemu mereka dan harus berpisah ya. Sangat sedih sekali. Dan kembali kepada channel kita ya, SDIT Multazam, yang mana kita akan membacakan peserta pesantren Ramadan terbaik ya, yang akan dibawakan oleh saya dan Wakasek kesiswaan, yaitu Bu Aan. Silakan Bu Aan untuk kesini. Silakan Bu Aan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Kini sebelumnya Ibu mau menyampaikan terima kasih banyak ya kepada kalian semua yang sudah mengikuti semua kegiatan ya, baik di dalam kegiatan saat kalian harus di rumah, tapi kalian tetap belajar dan sampai akhirnya momen pesantren kilat pun dilakukan di rumah, dan masya Allah kalian bisa melakukan semuanya dengan baik, mengikuti kegiatan-kegiatan yang dipandu dengan baik, dilaporkan kepada gurunya ya. Untuk
Untuk itu, Ibu juga ucapkan terima kasih kepada orang tua, ayah, ibu yang luar biasa, yang hebat, yang mendampingi putra-putrinya untuk senantiasa melakukan kegiatan selama di rumah yang bermanfaat. Dan tentu saja kami ucapkan juga terima kasih kepada para gurunya, ya, para wali kelas yang sudah membimbing anak-anaknya, ya, yang sudah membimbing anak-anaknya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan baik. Ya, semuanya baik. Semoga Allah catat ini sebagai amal kebaikan. Tujuan dari tugas-tugas yang diberikan kepada kalian itu bukan untuk agar mendapat hadiah saat ini, ya. Itu terlalu kecil kalau tujuannya hanya untuk mendapatkan hadiah. Tujuannya adalah lillahi ta'ala, agar kita semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi pribadi yang baik, semakin baik, dan menjadi yang terbaik nantinya. Ya, jadi Ibu harapkan setelah kegiatan nanti pesantren kilat ini ditutup, daring juga selesai, bukan berarti kalian bebas. Lakukan itu sudah, sehingga kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang selama ini mungkin dicatat, nanti tidak dicatat, tapi ingat ya, ada malaikat yang senantiasa mencatat. Kebaikan sekecil apapun ya Pak Mamat, itu akan ada catatannya, ya, akan ada catatannya. Jangan artinya jangan merasa tidak ada yang mengawasi, tidak ada, sehingga jadi malas. Tidak ya, ini insya Allah nanti Allah akan mencatat semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, ya. Jadi terima kasih, dan ini Ibu mau menyampaikan, ya, ini sebenarnya hanya sekedar hiburan aja Pak Mamat, ya, hiburan ya, masa daripada ini kita ngasih hadiah. Inginnya mah semua Pak Mamat, semua diberi, ya, diberi hadiah semuanya, ya. Tapi berhubung anak SD itu terlalu banyak, ya kita ambil perwakilan saja ya, perwakilan dari setiap kelas, Ikhwan 1, Akhwat 1, ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pemicu ya, semuanya adalah pemenang. Terima kasih, kalian anak-anak yang hebat dan luar biasa ya. Nah, ini nanti Bu Aan akan menyebutkan, nanti Pak Mamat menyebutkan peserta Ikhwan. Ini mengambilnya dari kegiatan selama Ramadan saja dulu ya, selama Ramadan ya, yang berjalan dari Senin sampai Kamis gitu kategorinya ya. Oke, dari itu perwakilan-perwakilan dari kelas 1 dulu kita sebut ya. Boleh. So, Pak Mamat silahkan menyebutkan yang Ikhwannya dari kelas 1 Ali, Pak. Oke, dari kelas 1 Ali yaitu Ifat Ansani Fatur Rahman. Iya, dan yang Ahwat Aini Raudatul Humaira. Iya. 1 Abu Bakar Ikhwan Airlangga Saputra. Dan Kaisa Akila. 1 Umar M. Faiz Al-Fakri. Dan Nazmi Rihadatul Aisi. Usman Erlangga Hafiz Pramudita. Iya, dan Anissa Nabila Pramuji. Ya, tuh ya. Selamat untuk tadi yang Ibu sebut, yang lain juga semuanya menang ya. Tadi itu karena keterbatasan, ya, jadi ini perwakilan ya, yang mewakili semuanya. Semuanya hebat-hebat ya. Baik, berikutnya ke kelas 2 Pak Mamat. Ya. Oke, kelas 2 Abdurrahman Naufal Zaidan. Iya, dan Nafisa Firza Budiman. 2 Saad Padlan Errasya Maheswara. Asita Putri Syakira Laras. Kelas 2 Tolha Nazwan Sabta Ramadan. Berlian Husna Kayasah. Kelas 2 Zubair Muhammad Ramadan Syauki. Dan Irma Razakia Izma Razakia Sabila. Nah, itu untuk kelas 2 ya. Selamat. Semakin semangat semuanya ya, semakin semangat. Kelas 3 ya, Bu? Ya, kelas 3 Kelas Pak. 3 Abu Wisnu Priyadi Yudhistira P. Berikutnya Putri Diba Fakhira. 3 Amar Zaki Haidar Wijaksana. Nur Aprianti Fujairah. Iya. Terus kelas 3 Said ya. Ya. Kelas 3 Said Muhammad Jihdan. Dan Rifani Khairunisa. Iya. Kelas Bilal
Alno Budiman. Felda Feritsa Nuraini. Ya, barakallah untuk yang terpilih mewakili teman-temannya ya. Berikutnya kelas 4, Pak. Kelas 4 Abu Zar. Ya. Yaitu M Yoga Satriansyah. Iya dan Fuji Widyaningsih. Kelas Ja'far Dewa Ramadhani. Alisa Raihana Faujan. Ubay Helsa Surya Pratama. Dan Anargia Siraya Firdaus. Kelas Solid Raditya Muhammad Zaya ya. Iya, Zaya. Dan Kaisa Putri Azahra. Iya, itu kelas 4 ya. Barakallah untuk yang terpilih mewakili teman-temannya ya. Tetap Sekarang semangat. kelas 5 ya. Kelas 5 ya. Oke, untuk kelas 5 Abbas yaitu Rasyadan Jarfan Muhammad. Ya, dan Adelia Nurul Putri. Alimah Hamzah, Aliza Pramudya. Sabrina Nurusifa. Kelas 5 Muaz, Farhan Miftahul Jannah. Ya, dia Sahla Nabila. Oke, Ya. 5 Zaid yaitu Raditya Baran. Dan Alisa apa ya ini? Alisa Subandono bukan ya? Iya, Alisa ya. Oke. Nah, itu barakallah untuk kelas 5 yang sudah terpilih mewakili teman-temannya ya. Semuanya hebat, tapi ada yang mewakili. Berikutnya, Untuk wali kelasnya juga hebat juga ya. iya, karena ini Ada Bu atas Mama, motivasi, Bu Mama. ya motivasi para wali kelas Ada ini. Bu Iya. Rini, ada Pak Denny. Iya. Ternyata Pak Denny ganteng sendiri ya di kelas 5 ya wali kelasnya. Oke, untuk kelas 6 Buan. Kita Iya. beranjak ke kelas 6. 6 Abdullah, Iya, Sarip Yahya El Manik. iya, dan aduh, siapa ini? Faiha Akila Diana. Iya. Oke, untuk Amru M Ridwan Fadurrahman. Alia Fitri Akila. Untuk Mus'ab Muhammad Hisham Asyauki. Dan Raisa Hasna Fauzia. Untuk Warokoh Zian Sofwan. Dan Eski Fadila Sunaria Putri. Nah, itu selamat ya untuk tadi yang disebutkan yang mewakili ya teman-temannya yang hebat semuanya. Ya, sekali lagi Dan terima untuk kasih. kelas 6 nih, kelas 6 wali kelasnya kebetulan sekarang rumahnya lagi di lockdown nih. Oh iya, ada yang rumahnya Ada Bu nggak boleh Tutut keluar. ya, nggak boleh Bu keluar Tutut, sama iya. sekali Bu Tutut. Iya. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya. Iya, Mudah-mudahan sehat, dikuatkan, iya, sehat sehat selalu ya sekali ya. untuk Bu Tutut dan untuk yang lainnya untuk Bu Yuni Winarsi, Bu Kiki ya, Bu Dewi ya, mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Oke. Iya. Ya. Ya, itulah anak-anakku yang solihah, yang hebat-hebat. Dengan tadi Bu An menyampaikan peserta pesantren terbaik untuk tahun 2019-2020, maka Bu Aan juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama kalian, juga orang tua dan para guru. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi amal solih ya buat kita semua, memotivasi kita semua untuk senantiasa beribadah dan berbuat kebaikan yang kedepannya tentu tidak perlu harus dengan mencatat karena insya Allah ada malaikat tersendiri yang mencatatnya, yang sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan ada catatannya dan mendapat pahala. Itu saja. Bu Aan juga mohon maaf apabila selama memandu pesantren Ramadan ini banyak salah-salah ya. Banyak salah-salah Pak Mamat, Senin, Rabu, Kamis ini Pak Mamatnya tidur. Itu sendiri itu Bu Aan banyak salah-salah, mohon maaf ya. Ya mungkin udah itu ya, silahkan dilanjut. Oke, Iya. terima kasih Bu Aan. Ya, sama-sama. Oke, stay tune lagi di SD Al Multazam. Ya, oke. Yang berikutnya yaitu motivasi dan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Pak Wawan Hendra Gunawan. Dipersilahkan untuk menuju
Dan sekaligus menutup acara ya. Oke, sekaligus menutup acara kegiatan minggu ini. Ya, oke, silahkan kepada Pak Wawan. Bismillah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kedua kalinya saya di sini berada di tengah-tengah anak-anakku sekalian yang Allah muliakan, Pak Wawan banggakan, juga di tengah-tengah ayah bunda, abi umi di rumah masing-masing. Ya, bahwa tadi udah Pak Wawan sampaikan bahwa di awal sudah disampaikan bahwa surat yang dibacakan oleh Ananda Afan tadi, surat Al-Baqarah tentang puasa. Di sana disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan dari kita berpuasa mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Oke, anak-anak sekalian, dari kelas 1 sampai kelas 6, ketakwaan merupakan bekal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apalah jadinya jika hidup tanpa ketakwaan. Ketika kita beraktivitas, kita tidak membawa ketakwaan dalam diri kita. Takwa yang artinya sederhananya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Ya, itu untuk pemahaman anak-anak juga ya. Mungkin di sini anak-anak kelas 1, mana coba lambaikan tangannya? Ada anak kelas 1, anak kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan 6. Jadi Pak Wawan ingin materinya masuk semua ya. Jadi kalau kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka itu adalah takwa kita. Jadi orang-orang zaman dahulu pun sama berpuasa. Mulai dari Nabi Adam, kemudian terus ada Nabi Daud yang puasanya diselang sehari-sehari. Dan puasa Nabi Daud adalah puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kehidupan kita tentunya puasa sangat bermakna sekali, anak-anak sekalian. Pak Wawan ingin setelah Ramadan ini lewat, kita memiliki ketakwaan yang tebal ya. Kita mengakhiri Ramadan dengan ketakwaan yang berbekas ya dalam diri kita masing-masing. Jadi nitip Pak Wawan, mudah-mudahan tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa tercapai. La'allakum tattaqun. Kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang takut sama Allah. Ya, menjadi hamba Allah yang takut kepada Allah, bukan takut kepada hantu, takut kepada setan, ya. Tapi takutnya pada Allah. Jadi siapa yang masih takut sama setan, misalkan ke kamar mandi nggak mau sendiri, atau misalkan kemana-mana harus temenin terus. Nah, belajar berani ya. Karena setan juga yang suka disebut dengan jin, ya bahkan hantu katanya, itu takut sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalian berlindunglah kepada Allah dari segala bentuk godaan-godaan setan yang terkutuk. Bahkan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan manusia juga ya. Insya Allah ya, ketika kalian dalam belajar ada tantangannya itu kemalasan, maka lawanlah kemalasan itu ya. Pak Wawan ingin mengingatkan apa yang sudah kita terima selama pesantren Ramadan ini. Ada yang pertama video yang kalian tonton, yang Pak Wawan yang menyampaikan adalah luruskan niat ya. Itu adalah video pertama yang kalian tonton di awal Ramadan. Itu yang harus selalu kita jaga sampai kita meninggal dunia, adalah luruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat anak-anak sekalian, aktivitas apapun harus menjadi ibadah
dan akan jadi ibadah kalau kita memang meluruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, itu pelajaran yang harus kita dapatkan selama pesantren Ramadan ini, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian selanjutnya, Pak Wawan inginkan kalian pun sama sesuai dengan tema pesantren Ramadan kita. Ramadan membuat kita menjadi hebat. Ramadan jadi bekal kalian untuk menjadi hebat, dan hebat harus ada dalam diri kita. Hebat yang sebenar-benarnya harus ada dalam diri kita. Hak yang pertama adalah apa? Ada yang bisa jawab? Husnuzon. Ya, husnuzon yaitu berpikir positif. Bertemanlah dengan kata-kata positif. Hati-hati anak-anak sekalian, hati-hati dengan mulut kita ini, karena mulut kita ini adalah doa. Apapun yang keluar dari mulut kita ini adalah cermin dari diri kita, dari hati kita. Ya, isi diri kita akan tercermin dari apa yang kita ucapkan. Maka sebelum kita berbuat, sebelum kita berbicara, kita pikirkan dulu, ya, apakah omongan kita ini menyakitkan teman kita? Apakah omongan kita ini membuat orang lain tersinggung? Kalau memang kira-kira membuat tersinggung, lebih baik ditahan, tidak usah diucapkan. Ya, itu. Kemudian juga kita berempati. Ya, empati itu peduli. Anak sekalian, Pak Wan ingin dengan pesantren Ramadan kalian tancapkan dalam diri kalian bahwa kita ini harus menjadi manusia yang bermanfaat. Ya, walaupun masih kelas 1. Walaupun masih kelas 1, apalagi kakak kelas 6. Ya, tentunya sudah lebih dewasa. Apa itu? Tancapkan dalam diri kalian bahwa khairukum anfa'uhum linnas. Ya, sabda Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, itu adalah orang yang paling bahagia. Ya, dan jangan sampai kita, pesan Pak Wan juga, jangan sampai menjadi orang yang akan dijauhi oleh Rasulullah SAW. Ada yang tahu? Bu An, boleh dong dilihat, ada satu orang atau ada orang yang akan dijauhi oleh Rasulullah SAW. Siapakah itu? Ada yang bisa jawab? Siapa? Ada tipe manusia yang akan dijauhi oleh Rasulullah SAW. Ada yang bisa menjawab? Orang-orang ingin dekat dengan Rasulullah, tapi ini Rasulullah nggak mau dekat dengan dia. Siapakah? Itu adalah orang yang selalu tidak mau kalah, ya, orang yang egois, orang yang ingin menang sendiri, hanya dirinya saja yang benar. Jadi orang lain salah, aku yang benar. Nah, itu orang yang selalu ingin menang sendiri, itu tidak akan didekati oleh Rasulullah SAW. Dia akan jauh dari Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik, ya. Nah, itu adalah ciri-ciri orang-orang hebat atau anak-anak hebat yang selalu memikirkan apa yang dia ucapkan, ya, sebelum dia berbuat, ya, itu. Kemudian anak sekalian, Pak Wan juga ingin menyampaikan kepada kalian bahwa hebat itu adalah bersih bersahabat, bersih diri dan lingkungannya, bersih hatinya, ya, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya juga nggak ada yang kotor. Makanya kenapa di sini Bu Aan suka memanggil, wali kelas suka memanggil kalian. Seandainya kalian lupa, khilaf, berkata-kata kasar atau berkata kotor, nauzubillah, ya. Allah tidak suka siapapun yang berkata-kata kasar dan kotor. Kita hilangkan. Dengan Ramadan ini kita jadi hebat, kita hilangkan. Kita pikirkan apa yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang kotor atau hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ya. Selanjutnya, anak sekalian, antusias, ya. Antusias itu adalah semangat. Tantangan kita adalah malas melakukan sesuatu, ya. Bapak mohon dan berharap kalian bisa melawan kemalasan kalian dengan cara apapun. Kalian lawan malas itu, karena ingat ya, kemalasan hanya temannya orang yang akan menyesal. Jadi penyesalan hanya milik orang-orang yang malas, ya. Jadi lawan kemalasan kalian agar cita-cita kalian dan mimpi kalian tercapai, ya, mumpung kalian masih kecil, ya. Dan selanjutnya anak sekalian, setelah kalian bersih bersahabat, antusias, semangat, dan juga taat. Nah, ini
Ramadan kali ini Bapak mengharapkan kalian menjadi anak-anak yang taat. Pertama, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang tua, ya, kepada pemerintah, ya. Ya, pemimpin maksudnya, kepada pemimpin kita. Kita harus taat kepada Bapak Ibu guru kita, ya. Taati aturan di sekolah, itu adalah sesuatu yang membuat kita hebat insyaallah, ya. Itu adalah motivasi dari Pak Wawan. Mudah-mudahan kita berubah, Pak Wawan juga, Bapak Ibu guru berubah, ayah ibunya berubah, kakak adik, ya, siswa SDIT Al Multazam juga berubah semangat dan semuanya, ya, dengan pesantren Ramadan ini. Dan akhirnya kita menjadi orang yang baru, ya. Setelah Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang terlahir dengan semangat baru yang hebat tentunya, ya, insyaallah. Itu motivasi dari Pak Wawan, ya. Insyaallah sore hari ini Pak Wawan akan menutup pesantren Ramadan, ya, di SDIT Al Multazam. Dan dengan ditutupnya pesantren Ramadan, maka selesai sudah, ya, kegiatan belajar mengajar di SDIT Al Multazam untuk tahun ajaran 2019-2020, ya, khususnya sekarang di semester genap. Dan insyaallah kita memohon kepada Allah di tahun ajaran baru kita akan bertemu kembali, ya, tahun pelajaran 2020-2021, dengan tentunya kalian akan melihat adik-adik kelas yang baru, ya. Dan juga kakak kelas 6 mungkin sudah berada di kelas yang baru, yaitu kelas SMP di pondok pesantren. Nah, tapi kita berharap mudah-mudahan sebelum mereka meninggalkan SDIT Al Multazam, kita masih tetap bisa bertemu, ya, dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Pesantren Ramadan Bapak tutup, ya. Alhamdulillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ya, selanjutnya langsung saja kita doa, Muhammad, ya. Langsung kita doa bersama-sama. Ya, Pak Hari mohon intinya untuk doa, ya. Kita tundukkan hati kita bersama-sama, ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak ada daya dan tidak ada upaya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di rumah, yang berada di perjalanan, mungkin yang berada di kantor, yang sedang menyaksikan ini, ya, dimanapun berada, mari kita tundukkan hati kita bahwa memang awalnya kita tidak ada, kemudian Allah adakan kita, sehingga suatu saat kita juga akan kembali kepadanya dengan tidak membawa apa-apa, tidak membawa harta sepeser pun kecuali amal soleh kita, ya. Mari kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa yang akan kita panjatkan Allah kabulkan, dan kemudian Allah jadikan sebagai pintu pembuka, ya, untuk kita bisa bertemu kembali di tahun ajaran baru ataupun di bulan Juni nanti, ya. Itu yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunilah dosa hamba-hamba, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa-dosa semua umat Islam, ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kami mohon ampun atas kesombongan-kesombongan kami selama ini, ya Allah. Kami mohon ampun atas kemaksiatan yang selalu kami perbuat, ya Allah. Kekhilapan kami dalam mengajar anak-anak kami, dalam mendidik anak-anak kami, dalam mendidik dan memberikan semangat, motivasi kepada anak-anak kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Rabb yang Maha mengetahui setiap kejadian, pada sore hari ini di akhir penutupan pesantren Ramadan, kami bermunajat kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rahman, nastaghfiruka ya Allah. Hanya kepadamu ya Rabb, mudahkanlah segala urusan-urusan kami. Mudahkanlah segala urusan-urusan ayah ibu kami. Ya Allah, muliakanlah ayah ibu kami. Berikanlah mereka umur yang panjang, umur yang berkah. Dan berikanlah kepada kami pun sebagai anak-anaknya ya Allah, umur yang panjang dan berkah, sehingga kami bisa membahagiakan mereka sebelum mereka meninggalkan dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami jalan-jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, bimbinglah kami senantiasa berada di jalan-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan jika kami berbelok ataupun kami berada jauh di jalan-Mu ya Allah, luruskan kami kembali ya Allah. Panggil kami kembali ya Allah untuk tetap berada di jalan-Mu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu ya Allah. Ya Allah, kami ingin bertemu kembali dengan Bapak Ibu guru kami. Kami ingin bertemu dengan anak-anak didik kami. Kami rindu mereka ya Allah. Kami rindu canda tawa mereka. Kami rindu mereka bertanya di kelas-kelas kami. Kami rindu mereka tersenyum bersama, makan bersama, minum bersama di kelas-kelas kami di sini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Maka ya Rabb, angkatlah wabah ini secepatnya ya Allah. Kami ingin bertemu di Idul Fitri bersama keluarga. Kami ingin bertemu kembali dengan ayah ibu, dengan kakek nenek, dengan paman, dengan bibi. Dan kami pun ingin sekali bertemu cepat dengan teman-teman kami yang sangat membuat kami bahagia di sekolah ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami berharap dan hanya kepadamu kami menyandarkan ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami panjatkan akan menjadi sebuah doa yang Engkau kabulkan ya Allah. Engkau berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan doa. Maka hari ini kami memohon kepadamu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ampuni ya Allah. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kami terlahir, kita terlahir seperti bayi yang baru lahir, disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah kami perbuat. Ya Allah, natubu ilaika ya Allah taubatan nasuha. Mudah-mudahan kami semua menjadi hamba-hamba-Mu yang bertobat, taubatan nasuha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, itu saja dari Pak Wan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, ini mohon maaf dari kami. Mungkin Bu kesini aja, kita bersama-sama ya. Bisa di ini Pak Hari, untuk berdiri Pak Didin. Bisa berdiri ya. Berdiri aja Pak Ahmad. Berdiri bersama-sama yuk. Oke. Bu An boleh kesini Bu An. Kita ingin mengucapkan dari Bapak dan Ibu Guru, memberikan ucapan terakhir ya, sebelum kita ketemu lagi nanti setelah liburan ya. Kurang jauhnya.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak bisa mewakili seluruh Bapak dan Ibu guru ya sebanyak 70 orang. Tapi insya Allah di sini kami mewakili Bu Juhe. Bu Juhe masuk. Ya. Ya, boleh nanti di slide saja Pak, digeser gitu ya. Ya, kami mohon maaf ya atas segala kehilapan dan kesalahan kami ya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ya, kami mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Sekali lagi semoga kita semuanya menjadi hamba Allah yang baru ya. Hamba Allah yang benar-benar bisa menjadi hamba Allah yang suci ya, insyaallah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih.